Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, masih pada semangat ya di jam yang udah siang ini. Mungkin sebelum kita memulai pembelajaran, boleh Pak Ip sebagai ketua kelas memimpin doa di materi kali ini. Baik teman-teman sekalian, mari kita sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kami kita membaca doa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, apakah hadir semua? Hadir semua. Mungkin Bapak absen dulu ya. Nanti kalau yang namanya Bapak panggil, kalian bisa menyebutkan nama-nama roti. Oke. Iya. Oke, dari Pak Dip. Sate roti. Oke. Najwa. Roti keju. Okta. Roti coklat. Salma. Roti bakar. Nurul. Siti Sarah. Roti panggang. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Oke, kita akan sebelum kita memasuki pembelajaran kali ini, kita akan mengulang apa sih yang kalian pelajari di pembelajaran sebelumnya. Ada yang mau menjawab? Respirasi aerob. Respirasi aerob. Apa yang kalian ketahui tentang respirasi aerob? Proses respirasi yang membutuhkan oksigen. Ya. Ada lagi yang mau nambahin? Respirasi aerob. Aerob membutuhkan oksigen. Ada lagi yang mau menambahkan terkait materi sebelumnya? Semakin banyak. Ya, Pak Dip. Pak Dip. Semakin banyak aktivitasnya, ingat Pak. Semakin banyak aktivitasnya maka semakin banyak karbon dioksida yang dikeluarkan. Oke, makin banyak beraktivitas, makin banyak karbon dioksida yang dikeluarkan. Oke, benar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang respirasi anaerob. Oke, apa bedanya kira-kira? Yang dibutuhkannya berbeda. Kalau aerob apa? Oksigen. Tidak membutuhkan oksigen. Ini oksigen. Tidak membutuhkan ya. Oke. Ada yang tahu ini gambar apa? Siapa yang pernah makan ini? Enak enggak? Oke. Rasanya apa? Asam manis. Asam manis. Oke. Apa yang membuat tape ini bisa terasa manis? Apa? Ada glukosa. Oke, manis. Jadi ada sing, itu kan pakai bahan singkong, itu kayak ada yang berubah gitu Pak. Ada yang berubah. Dari bahan awalnya singkong. Ada yang berubah. Terus apa Nurul tadi? Mungkin ada glukosa di dalam pakainya Ada glukosa. Glukosa. Ada lagi yang mau menambahkan? Jadi fermentasi Pak. Fermentasi. Fermentasi, oke. Nanti kita akan membuktikan itu. Maksudnya apa sih yang menyebabkan tape ini bisa jadi manis dengan praktikum, tapi praktikumnya enggak dengan tape, tapi mirip lah.
Oke. Nah, di sini untuk tujuan pembelajaran kali ini ada menganalisis proses respirasi anaerob sebagai salah satu bentuk dari katabolisme. Ada yang ingat katabolisme kemarin apa? Katabolisme itu penguraian dari yang kompleks menjadi yang sederhana. Ya. Lalu kita akan mengidentifikasi juga faktor yang mempengaruhi respirasi anaerob. Oke. Pada pertemuan kali ini proses pembelajaran kita akan dilakukan dengan praktikum dan juga diskusi. Sebelum kita masuk ke pertanyaan ini, Bapak udah membagi kelompok kalian yang udah kita bagi sebelumnya, yaitu ada Fadib Najwa dan juga Okta, ada Salman Nurul dan juga Siti Sarah. Dari pertanyaan ini, apa saja sih faktor yang menyebabkan terjadinya proses respirasi anaerob? Ada yang tahu? Suhu. Faktor satu, apa tadi? Suhu. Kekurangan oksigen, Kurang oksigen. tempat yang tertutup, Hal itu tak ada mikroorganisme. Tertutup. Apa Nurul? Adanya mikroorganisme. Ada mikroorganisme. Oke, jawaban ini kita tampung terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya ada LKPD yang akan kalian kerjakan. Di situ ada juga panduan untuk praktikum yang akan kita lakukan. Boleh di-scan terlebih dahulu. Baik, Bapak. Oke, sudah di-scan? Sudah. Boleh mungkin kelompok 1 menyebutkan alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Pak. Ya, Ada botol itu, terus ada sendok, ada balon, lalu ada kertas. Nah, untuk bahan-bahannya ada gula, ada lagi dan juga ada air hangat. Betul. Kalau untuk kelompok 2, Alat-alatnya sama tadi yang sudah disebutkan, ada botol, sendok, balon, kertas. Bahannya mungkin perbedaannya di airnya, tadi air hangat, kalau kita air biasa. oke, berarti ada perbedaan perlakuan ya, di mana ada yang pakai air hangat dan juga air Biasa. Oke. Siapa yang mau menjelaskan langkah kerja terkait praktikum kali ini? Adik, Coba. Boleh, Padi. Pertama masukkan gula sendok ke dalam botol 1000. Lalu masukkan lagi sendok ke dalam botol 1000. Kemudian masukkan air hangat cukupnya ke dalam botol 1000. Tanpa tutup mulut botol 1000 dengan balon yang telah disediakan. Yang kelima, tunggu dan amati selama 5 menit perubahan yang terjadi. Oke, benar. Jadi kalian udah tahu lah ya langkah kerja yang akan kalian kerjakan di praktikum kali ini. Oke, mungkin kelompok 1 dan juga kelompok 2 bisa maju ke depan untuk kita melaksanakan praktikum. Oke, di sini ada 2, di sini ada air biasa, kelompok 2, ini ada air hangat. Mungkin bisa dibuka dulu. ini gulanya ada takaran nggak, Pak? Gulanya nggak baca KPD nih. Ini sendok. Lupa saya. Siapa yang mau masukin duluan? Saya. Kalau satu, Dek. Satu. Masukin sekarang aja.
udah selama 5 menit. Nah, selama nunggu mungkin kalian bisa sembari mengisi LKPD yang udah disiapkan sama Bapak. Oke. Baik Bapak. Bapak kedinginan ya. Ya, menggigil sayang. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Analisisnya ini berarti gimana ya Pak? Ya, analisisnya itu kalian nanti dianalisis lagi. Dan di bawahnya kan ada lagi tuh pertanyaan diskusinya. Oh iya. Nah, bisa diisi dulu itu. Baik. Ini bener Pak, ini Pak, filmnya Banyak. nih. Ini kan isinya Pak, bener ya? Iya benar, isinya kayak gitu. Nah, cari sumber referensinya yang bagus gitu. Jangan dari GPT, ini apa ini? Aduh, GPT ini jangan. Dan juga tahunnya itu yang jangan yang lama, ini ada lama. 99 tuh Waduh, Pak. Lama itu. Waduh. 19. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait LKPD-nya? Waduh. Waduh. Ini kalau udah kirim ke WA Bapak aja ya. Baik Pak. CPC. Siap, sahih. Sudah dikumpulkan? Sudah. Oke, kita mungkin dari kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil dari praktikum yang telah dilakukan tadi. Oke. Boleh, Baik, Pak. Pak. Siap Pak. Apa nih yang kalian temuin? Pak, tadi jadi ini foto hasil praktikum kami Pak. Hasilnya balonnya jadi gede. Buah. Terus di sini karakteristik sama perlakuan pencamanan itu karakteristiknya belum larutannya jadi banyak, terus juga keadaan balonnya itu mengembang sama bau yang kecium itu ada sedikit bau. Terus Analisis keseluruhannya di mana berdasarkan hasil praktikum beberapa banyak kelompok dalam lautan balon yang mengembang munculnya sedikit bau dan dianalisis bahwa proses respirasi anaerob berlangsung dengan baik pada campuran ragi dan gula menggunakan air hangat. Banyaknya gelombang dan balon yang mengembang menunjukkan bahwa ragi menghasilkan gas karbon dioksida dalam jumlah cukup banyak melalui proses fermentasi alkohol, sedangkan sedikit bau yang tercium menandakan terbentuknya alkohol hasil fermentasi. Suhu air hangat itu akan membantu aktivitas enzim pada ragi bekerja lebih optimal sehingga proses penguraian glukosa berlangsung lebih cepat. Selain suhu, faktor lain yang mempengaruhi respirasi anaerob yaitu kayak jumlah gulanya, jumlah ragi, lama fermentasi, dan kondisi minum hasil olah. Oke baik, jadi kesimpulan dari kelompok kami di mana berdasarkan hasil praktikum kami menyimpulkan bahwa
bulan yang mengembang dan juga sedikit bau. Nah, suhu air hangat ini ternyata membantu aktivitas ragi bekerja lebih optimal sehingga proses fermentasi itu berlangsung lebih cepat dan menghasilkan lebih banyak gas karbon dioksida. Oke, nah berdasarkan diskusi kami tadi, kenapa ragi menghasilkan gas saat dicampur dengan gula dan air hangat? Ternyata ragi itu melakukan restorasi anaerob dengan menguraikan gula sehingga menghasilkan gas karbon dioksida. Lalu balon mengembang itu juga bisa dikarenakan gas karbon dioksida itu hasil fermentasi oleh ragi itu tertampung di dalam balon. Lalu fungsi gula di sini adalah sebagai sumber makanan atau glukosa yang diuraikan oleh ragi untuk menghasilkan energi. Lalu faktor-faktornya apa saja? Tadi ada suhu air, lalu ada juga jumlah gula, jumlah ragi dan juga lama fermentasi dan juga kondisi minim oksigen yang mempengaruhi banyaknya gas karbon dioksida yang dihasilkan selama proses fermentasi. Lalu hubungannya apa ragi dan gula dengan pembuatan tape atau roti? Nah, hubungannya itu tuh keduanya memanfaatkan proses fermentasi oleh ragi yang menghasilkan gas dan zat tertentu melalui respirasi anaerob. Oke, bagus banget dari kelompok 1. Mungkin bisa beri applause dulu. Boleh dulu kelompok 1. Oke, next kelompok 2. Nah, di sini ada kesimpulan dari hasil pengamatan bahwa berdasarkan hasil praktikum kita dapat menyimpulkan bahwa respirasi anaerob terjadi pada campuran ragi dan gula yang menggunakan air biasa. Proses fermentasi menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol yang ditunjukkan dengan adanya gelembung. Balon yang sedikit mengembang dan sedikit berbau. Namun suhu air biasa membuat aktivitas ragi berlangsung lebih lambat sehingga gas yang dihasilkan lebih sedikit. Nah, dari hasil diskusi kami itu kenapa balon pada campuran ragi dan air biasa tetap dapat mengembang? Karena ragi masih dapat melakukan respirasi anaerob dan menghasilkan gas karbon dioksida meskipun prosesnya lebih lambat dibanding yang dengan air hangat. Jadi apa yang menyebabkan gas tetap terbentuk pada air biasa? Karena ragi tetap menggunakan gula untuk menghasilkan energi dan gas karbon dioksida. Mengapa respirasi aerob masih dapat berlangsung tanpa air hangat? Karena ragi tetap hidup dan dapat melakukan fermentasi, hanya aktivitasnya tidak secepat pada suhu hangat. Kemudian di nomor 4, apa saja faktor yang mempengaruhi dalam praktikum? Itu ada suhu airnya, kemudian suhu airnya membuat aktivitas ragi berlangsung lebih lambat dan melakukan respirasi anaerob. Kemudian selain suhu, jumlah gulanya juga, jumlah ragi, lama fermentasi, dan kondisi minim oksigen juga mempengaruhi banyaknya gas karbon dioksida yang dihasilkan selama proses fermentasi. Nah, yang kelima, mengapa percobaan dengan air biasa tetap menunjukkan adanya fermentasi? Karena ragi tetap melakukan respirasi anaerob yang menghasilkan gas karbon dioksida walaupun jumlahnya lebih sedikit dan lebih lambat.
Oke, baik dari kelompok 2 boleh di aplaus untuk kelompok 2. Itu boleh duduk kembali ya. Oke, bagus banget nih hasil pengamatan dari setiap kelompok. Jadi ada nggak yang mau menyebutkan faktor yang paling terlihat dari keduanya? Suhu apa? Suhu air. Suhu air. Ya, betul sekali, suhu air. Oke, di sini Bapak akan sedikit memberikan materi untuk kalian. Jadi respirasi aerob ini, anaerob ini termasuk dalam katabolisme ya seperti Bapak sampaikan di awal, yang artinya ini proses pemecahan molekul dari molekul yang kompleks menjadi sederhana, dan di akhir prosesnya ini akan menghasilkan sebuah energi. Respirasi anaerob disebut juga reaksi fermentasi, yaitu proses penguraian karbohidrat menjadi senyawa lain tanpa bantuan oksigen. Terdapat 2 jenis fermentasi. Yang pertama itu ada fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat ini tuh biasa tuh terjadi pada sel-sel otot manusia. Terus ada juga bakteri Lactobacillus sp. Yang kedua itu ada fermentasi alkohol dengan hamir atau ragi Saccharomyces cerevisiae. Nah, dari praktikum yang telah kalian lakukan tadi itu masuk ke dalam fermentasi apa tuh? Fermentasi apa? Ayo, kan ada fermentasi asam laktat sama fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol, benar. Ya, benar, karena pakai ragi. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan fermentasi asam laktat terlebih dahulu. Jadi fermentasi asam laktat adalah proses respirasi anaerob yang mengubah glukosa menjadi asam laktat tanpa menggunakan oksigen. Proses ini terjadi pada sel otot manusia saat kekurangan oksigen, misalnya ketika berolahraga berat, serta beberapa bakteri juga. Reaksinya itu ada C6H12O6. Ada yang tahu itu apa? Glukosa, betul. Itu akan juga menjadi 2C3H6O3 dan juga ada energinya. Nah, pada proses ini glukosa diuraikan menjadi asam laktat, akan menghasilkan energinya yang sedikit, terus tidak menghasilkan karbon dioksida. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu ada otot yang terasa pegal ketika setelah kalian beraktivitas berat, lalu ada pembuatan yogurt dan juga keju oleh bakteri asam laktat. Nah, selanjutnya ada fermentasi alkohol. Ini tuh proses respirasi anaerob juga yang mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida dengan bantuan ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Nah, reaksinya itu ada glukosa C6H12O6 yang akan menjadi 2C2H5OH plus 2CO2 dan juga plus energi. Nah, pada proses ini glukosa tuh diuraikan menjadi etanol atau alkohol, makanya agak agak sedikit bau kan tadi. Terus karbon dioksida ini dapat menyebabkan kalau kita membuat roti itu adonan rotinya akan mengembang. Kalau di praktikum tadi itu balonnya akan mengembang. Nah, energi yang dihasilkan pada respirasi anaerob ini ternyata sedikit juga karena tidak menggunakan oksigen. Contoh dari fermentasi alkohol ini ada pembuatan tape, roti, dan juga minuman fermentasi. Nah, di sini ada pengintegrasian Al-Quran. Mungkin ada yang mau bantu untuk membacakan dari integrasi Al-Quran ini dengan pembelajaran kita? Pak Adit langsung bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yumbitu lakum bihi zar'a wa zaituna wa nakhila wa a'naba wa min kulli samarati inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Artinya jalan air hujan itu yang menumbuhkan untuk tumbuh-tumbuhan, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang
Terima kasih Fadib karena telah membacakan. Boleh beri waktu dulu. Nah, jadi di sini tuh dijelaskan bahwa Allah itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan seperti zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Nah, jadi dari tumbuh-tumbuhan yang telah Allah berikan ini, sebenarnya kita bisa kayak contohnya kayak kita membuat tape. Di situ kan ada singkong, terus dibuat tape dengan memanfaatkan ragi akan menghasilkan tape yang enak nggak? Enak. Oke, terus ada juga anggur juga ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nah, jadi kesimpulan di pembelajaran kita kali ini yaitu respirasi anaerob merupakan proses katabolisme yang menguraikan glukosa tanpa menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Respirasi anaerob ini terjadi dalam bentuk fermentasi asam laktat dan juga fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat ini menghasilkan asam laktat dan biasanya terjadi pada sel otot saat kekurangan oksigen dan biasanya pada bakteri tertentu. Sedangkan fermentasi alkohol ini menghasilkan alkohol dan juga gas karbon dioksida dengan bantuan ragi. Respirasi anaerob dalam praktikum yang telah kalian lakukan tadi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Ada yang mau menyebutkan faktornya apa aja tadi? Suhu, jumlah gula, ada oksigennya, lalu Oke, itu ya faktornya. Nah, pada praktikum ini juga proses fermentasi alkohol ditujukan dengan terbentuknya gas karbon dioksida yang menyebabkan balon bisa mengembang. Jadi, apa aja sih faktor yang menyebabkan terjadinya proses respirasi anaerob? Tadi kalian menyebutkan ada suhu, benar nggak? Betul. Kurang oksigen. Betul. Terus tempatnya itu yang tertutup. Betul. Oke. Terus ada mikroorganisme. Apa emang mikroorganismenya? Ragi, betul. Jadi dari hipotesis kalian itu semuanya betul. Oke. Kalian hebat banget bisa. Oke, di sini ada kuis bisa kalian kerjakan. Boleh di scan terlebih dahulu. Oh, udah masuk semua nih. Ada yang terkendala terkait kuisnya? Tidak ada, Pak. Sudah semua mengerjakan kuis? Tadi udah belum tadi? Tinggal ngirim, Pak. Najwa? sudah Pak. Okta udah. Salma? Sudah. Oh. Sudah. Oke, kita udah. Padip udah belum Padip? Udah, Pak. Najwa? Oke, udah semua ya. Ntar nih, Bapak cek dulu. Apa ini? Padip? Aduh. Iya, Pak nih. Nilainya di bawah nih, di bawah 80. Nanti kamu bisa ada sedikit tugas untuk merangkum materi dari hari ini. Nanti bisa dikumpulkan di depan. Oke, Padip? Ya, Pak. Mungkin untuk pembelajaran di hari ini bisa Bapak cukupkan aja sampai bertemu di minggu depan. Minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya yang lebih asyik tentunya, yang akan lebih seru dengan praktikum-praktikum yang lebih
bervariasi. Oke, Bapak tutup. Sekian. Wassalamualaikum.